Anda ada harapan bisa bebas secara keuangan. Ini memang sistemnya dunia ini dibuat supaya Anda susah keluar dari pola harus masuk ke kantor, harus bekerja. Hai guys, so untuk video ini kita mau bongkar rahasianya kenapa kok orang kaya bisa semakin lama makin kaya, dan sebaliknya juga menjawab kenapa kok untuk mayoritas orang-orang yang bekerja di kantor atau sejenis itu kok semakin lama semakin rasa susah untuk bertahan hidup. Jangankan jadi kaya, bertahan hidup aja semakin susah. Itu kita mau bahas di video ini, bukan untuk omong pahit-pahitnya ya, tapi justru supaya apapun itu posisi Anda sekarang, Anda ada harapan, ada jalur, bisa bebas secara keuangan, bisa jadi orang yang sukses di kemudian hari. Mungkin perkenalkan diri dulu, nama saya Brian Wijaya dan saya founder dari Mindstack. Mindstack adalah perusahaan crypto mining. Kita bantu orang hasilkan passive income dari mesin crypto mining, menghasilkan lebih banyak Bitcoin daripada langsung beli Bitcoin. Infonya ada di website mindstack.id kalau Anda mau tahu. Kita jawab dulu pertanyaan paling penting deh. Kenapa kok rasanya itu susah banget sih jadi orang kaya? Kenapa ya kok setiap tahun rasanya harus kerja semakin keras? Gajinya ya naik mungkin sedikit, dan ini bukan kesalahan Anda. Ini memang sistemnya dunia ini dibuat supaya Anda susah keluar dari sistem tersebut. Susah keluar dari pola harus masuk ke kantor, harus bekerja, harus pulang malam-malam, dan ulangi nasib itu tanpa bisa benar-benar miliki aset-aset yang penting. Sebenarnya begini, ada 3 sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang paling penting adalah dari kacamata bos perusahaan, bukan dari kacamata pegawai. Kalau dari pegawai kan maunya, oke, gaji saya makin lama makin naik, dan ujung-ujungnya bisa ada saatnya saya bebas dari semua beban. Itu mimpinya semua orang. Semua orang mau jadi kaya, tapi jarang yang beneran jadi kaya. Nah, ini alasannya. Kalau saya adalah bos dari perusahaan tertentu, dan ini ceritanya ada pegawai yang saya gaji misalkan 10 juta setiap bulan, dan pegawai tersebut bisa hasilkan untuk perusahaannya 30 juta, 40 juta tiap bulan juga, dalam bentuk sales, dalam bentuk apa. Tentu saja itu kan pegawai yang bagus. Masalahnya begini, kalau gajinya makin lama makin naik, awal-awal masih oke. Kalau kita omong dari 5 juta dinaikin ke 10 juta, itu mesti fine-fine aja. Tapi kalau kita sudah omong ke angka 50 juta, 100 juta sebulan ke atas, ini kita omong relatif ya, negara Indonesia. Kalau kita ngomong udah gajinya segitu tinggi, lama-lama pegawai tersebut bisa beli banyak rumah, gak ada utang sama sekali. Motivasi untuk kerja semakin keras berkurang atau bertambah? Motivasi untuk kerja lebih lama dan lebih produktif makin semangat atau semakin turun? Ya tentu saja semakin turun kan. Sebagai employer atau bos dari perusahaan, itu bukan strategi yang bagus. Kenapa? Karena ada saatnya antara pegawai itu beneran pensiun dan sudah hilang, atau semangatnya makin berkurang. Kalau gak dinaikin sama sekali gajinya, sama-sama problem. Kenapa? Karena kalau sama sekali gak dinaikin, oke, udah naik dari 5 juta, naik ke 10 juta, naik ke belasan juta. Di atas itu, kalau saya gak naikin sama sekali, pegawainya nanti ngerasa aku makin banyak penghasilan buat perusahaan, aku makin produktif buat perusahaan, kok gak dihargain? Ujung-ujungnya pindah kerja di tempat lain yang menghargai produktivitas yang makin lama makin naik. Itu juga gak bisa dipakai sebagai employer atau bos kan, untuk tahan pegawai tersebut yang bagus, yang produktif. So, gimana caranya? Inilah yang kita omong ke poin kedua, poin ketiga. Yang pertama adalah berikan ekstra tanda kutip gaji tapi bentuknya bukan kenaikan gaji. Bentuknya adalah hal-hal yang selama dia terikat sama perusahaan, dia akan dapat benefitnya, tapi kalau dia keluar dari perusahaan, hilang benefitnya. So, contohnya, ya dapat bonus, tapi bonusnya hanya dapat dicair setelah 1 tahun atau 2 tahun. Otomatis terikat harus kerja di situ minimum 1 tahun 2 tahun. Itu contoh 1. Contoh 2, berikan ekstra bonus dan benefit, tapi sifatnya bukan gaji naik. Sifatnya misalkan dikasih liburan, dibiayain sama perusahaan, diperbolehkan untuk cicil mobil atau rumah langsung ke perusahaan. Itu kan sama aja mengikat mereka ke perusahaan. Hal-hal seperti begitu. Satu sisi adalah naikin gaji, tapi dalam bentuk yang mengikat pegawai tersebut gak bisa keluar kemana-mana. Dengan Anda melakukan itu, ini kita ngomong kacamata employer, bukan pegawai. Itu menambah penghargaan kepada si pegawai tersebut tanpa dia beneran bisa keluar dari perusahaan itu. Paham ya? So, itu poin 1. Poin kedua, atau strategi kedua yang bisa dipakai sama employer adalah untuk sengaja membuat budaya yang konsumtif di dalam perusahaan tersebut. Jadi itulah kenapa kalau Anda pernah kerja di dalam environment corporate, kenapa kok semakin jabatannya naik, kok perasaannya harus tiba-tiba beli BMW, harus punya Mercedes, harus dandanannya cakep, punya tas yang bagus, yang mahal, dan sebagainya. Kenapa kok perasaannya harus makin boros ya? Sehingga gak ada tabungan sama sekali. Itu budaya yang dibuat secara sengaja. Jadi dibuatlah budaya supaya kalau you mau rasa naik jabatannya dan respect, kehormatan di dalam kantornya makin naik, mau gak mau harus berani belanja, harus berani minum di naik
nightclub, harus berani tangin mobil, ya kan, harus berani beli lebih banyak barang dibandingkan apa yang Anda menghasilkan. Itu kan budaya konsumtif. Dari kacamata pegawainya, ya ini memang budaya tim saya kayak gini ya, gimana lagi kalau enggak aku ditawain di dalam kantor. Dari kacamata bos, mereka itu seneng sekali. Kalau Anda sudah di posisi ada KPR, sudah di posisi ada cicilan mobil, itu kepastian uang keluar dan Anda harus ada kepastian uang masuk juga dari gaji kantor. Kalau Anda mau cuti, mau quit kerjaan Anda supaya bisa coba bikin bisnis sendiri, resiko yang Anda sudah gak bisa ambil. Apalagi kalau Anda sekarang sudah punya anak, sudah ada KPR, sudah harus ada kepastian uang untuk bisa bayar sekolah. Tambah seneng si bosnya, si employernya. Apalagi yang bisa dilakukan selain budaya konsumtif, harus sengaja membuang waktu si pegawai sehingga gak bisa jadi bener-bener bebas. Ini saya belajar yang ini itu justru secara gak sengaja. Pernah ada saatnya saya bekerja sama bos dari perusahaan yang multi ratusan miliar. Terus dia pernah ajak saya untuk lihat lokasi tower yang dia mau bangun sebagai kantor pusat baru dia. Posisinya waktu itu di PIK di dekat Jakarta sana. Di situ saya udah lihat barangnya dan oke, good location bla bla bla. Terus aku sempet bilang ke dia, ini cuma kayak sosial biasa ya. Saya bilang, lah ini kan daerah macet sekali, kasihan sih pegawai-pegawainya, ini pasti kan kena macetnya parah banget. Terus dia bilang, good, aku justru mau itu. Terus waktu itu aku kayak gak mikir terlalu dalam ya, kok justru mau pegawainya macet. Tapi sekarang di posisi saya sekarang, yang mana saya bisa lihat, oh dari belakang layar, kayak apa ini sistemnya. Saya jadi sadar, itu justru yang dicari sama employer atau bosnya. Buanglah waktunya pegawai. Jadi mereka harus dipaksa bangun jam 6, jam 7 pagi, udah capek, udah kurang tidur, buang waktu macet 2 jam di jalanan, kerja dari jam 8 atau 9 sampai jam 5 sore, pulang kena jebak macet lagi, 2 jam, 3 jam lagi, pulangnya udah jam 7, jam 8. Cuma ada waktu untuk masak untuk anak-anak, good night, ciumin anak tidur, udah kecapean. Mesti ada tenaga nggak untuk bikin usaha sampingan, side hustle, side job? Ada tenaganya nggak? Ada motivasinya nggak? Ada komitmen dan fokusnya nggak untuk bener-bener bisa bikin bisnis sendiri yang bisa buat Anda jadi mandiri? Udah gak ada kan? Inilah yang orang rasa ini standar, hidup memang begini. No, hidupnya bukan begitu. Hidup itu dibuat seperti begitu supaya Anda gak ada harapan bisa bebas. Dan kalau Anda sadar itu, Anda mesti mau ikut pola pikiran itu nggak? Sorry, ini memang saya omong panjang lebar ya, tapi ini kan penting sekali untuk orang-orang yang di posisi seperti itu, yang sekarang ini kerja setiap hari, masuk kantor dan ikuti pola yang barusan aku deskripsikan. Anda mau bisa bebas gak? Nah, kalau mau, harus bisa merubah pola itu. Gak mau partisipasi sama apa yang sengaja bikin saya gak bisa bebas. Harus justru ikut pola orang-orang yang sudah bebas. Setuju ya? So, gimana caranya? Ya, ikutilah kebiasaan orang-orang yang bebas. Itu ceritanya, ini ngomong secara garis besar, dan tentu saja kalau Anda sudah subscribe ke channelnya Mindstack, kita bisa bantu bahas ini lebih dalam di video-video selanjutnya. Tapi secara garis besar dulu. Yang pertama, jangan tuker waktu Anda untuk uang. Yang dipakai adalah tuker hasil sama hasil. Kalau Anda tuker hasil sama hasil, berarti gak terikat sama waktu. Kalau Anda jadi pegawai, yang dibeli itu sebenarnya waktu Anda. Dan kalau Anda gak kerja sesuai jam waktu yang Anda sudah sepakati, itu namanya curi waktu. Tapi itu kan waktu Anda. Bukan tuker waktu untuk uang, tapi tuker nilai untuk nilai. Tuker hasil untuk hasil. Saya kerja sama klien. Yang saya pakai sebagai patokan bukan lagi, oh ini proyek yang akan makan waktu saya 1 tahun, jadi aku mintanya uangnya sekian. No, yang saya pakai adalah, kalau kamu kerja sama saya, aku bisa bantu perusahaan Anda triple income Anda dalam waktu kurang lebih 5 bulan. Sekarang income Anda berapa? 1,5 M. Oke, aku bisa naikin ke 4,5 M sebulan dalam waktu sekitar 4 tahun. So, aku bisa nambah ekstra 3 M ke perusahaan Anda setiap bulan. Kali 12 bulan, 36 M. Itu value-nya saya, itu hasil yang saya bisa bawa ke meja. Harga yang saya minta sesuai sama hasil yang saya bisa bawa. Prinsip kedua adalah, sesudah ada income, membiasakan diri untuk jago cari jalan, beli uang pakai uang. Ini bunyinya aneh, tapi ini beneran apa yang dilakukan sama semua orang kaya. Beli uang pakai uang itu namanya, belilah aset yang makin lama makin produktif dan makin naik harganya dan makin besar income-nya. Jadi Anda parkirkan duit Anda di aset-aset yang harganya makin lama makin naik. Itulah kenapa Mindstack bergerak di bidang cryptocurrency dan crypto mining. Ya justru karena itu, kita bantu orang beli uang pakai uang. Tapi di luar urusan itu, gak harus crypto mining kalau gak mau. Kita merasa ini cara yang terbaik, tapi meskipun gak cara itu, apapun itulah, mau beli properti yang disewakan dan terima hasil dari sewa, oke, itu beli uang pakai uang. Mau beli sapi, dibesarin dari anak sapi jadi besar, terus dijual sudah mahal, itu beli uang pakai uang. Ini semua sifatnya pasif. Ini semua sifatnya Anda sambil kerja hasilkan income keras-keras. Uang Anda yang sudah Anda kumpul, sudah dibiasakan, sudah dibikinin pola baru, uang Anda bekerja buat Anda juga. Nah, bisa nggak Anda jadi bebas dengan cara itu? Ya sangat bisa. Tip pertama, jangan tuker waktu sama uang, tukernya hasil sama hasil. Tips kedua, uang yang sudah dihasilkan, dibiasakan bekerja keras untuk hasilkan Anda uang lebih banyak, yaitu namanya beli uang pakai uang. Yang ketiga, mulai biasakan
memaksakan diri ngumpul sama orang-orang yang sudah ada apa yang Anda cari. Kenapa di Mindstack kita ada live acara training yang bantu orang dari posisi stuck di pola yang lama bisa berubah ke pola yang lebih bebas? Kenapa kita buat training itu? Supaya orang-orang yang mau, yang ingin berkumpul di dalam komunitas yang baru, di network yang baru, yang makin maju, bisa ikut berkumpul di network yang sudah ada hasil yang mereka cari. Otomatis, kalau Anda mau jadi orang yang sehat, Anda mau jadi orang yang badannya fit, yang jadi bodybuilder, ngumpul lah sama orang-orang yang sama-sama bodybuilder. Gak mungkin gak ada kemungkinan Anda gak ikut jadi at least makin berotot. Betul gak? Logika itu kok gak dipakai kalau mau jadi orang kaya. Kalau Anda mau jadi orang kaya, bukannya logikanya ya ngumpul lah sama orang-orang yang sudah kaya. Itulah yang Anda harus mulai pikirkan. Dan dengan Anda mulai merubah pola pikiran Anda seperti begitu, Anda sudah mulai ada bibit tanaman pikiran baru yang merubah pola yang lama. Pola yang dulunya tuker waktu untuk uang, yang dulu terikat harus masuk ke kantor jam sekian, udah kecapean untuk urusin yang lain, mulai merasa oke, aku ada jalur yang baru yang bisa saya pakai. Dan kalau Anda suka dengan topik yang ini, jangan lupa subscribe ke channelnya Mindstack, kasih komen dan share video ini dengan teman-teman yang butuh dengar informasi ini supaya bisa merubah nasibnya mereka. Kita rencananya mau posting lebih banyak konten seperti ini di channel ini dan juga di websitenya mindstack.id. Satu, sudah ada solusi-solusi yang bisa beli uang pakai uang, yaitu yang namanya crypto mining, dan juga bisa ikut dalam training dan live acara yang bantu Anda semakin maju sebagai orang yang sudah mulai menuju bebas. Guys, semakin sukses, salam auto cuan bersama Mindstack dan sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, kalau suka video tadi jangan lupa check out video lain yang di sini.